Saya yakin kalian yang menonton video ini pasti sudah tidak asing lagi dengan cerita orang yang kecanduan judi online. Mulai dari yang rela meminjam uang ke sana-sini untuk berjudi, sampai yang nekat melakukan tindakan kriminal untuk judi. Namun, pernahkah kalian berpikir mengapa mereka bisa begitu terobsesi dengan judi? Bahkan ada yang sampai kehilangan segalanya karena judi ini. Mengapa mereka bisa sebegitu candunya? Padahal mereka sadar sudah mengalami kerugian, tapi kenapa tetap melanjutkan? Apa yang sebenarnya terjadi di otak mereka? Di video ini, saya akan membahas mengapa para penjudi sangat sulit untuk berhenti dan apa yang sebenarnya terjadi di otak mereka. Selamat datang di channel Nasihat Praktis dan simak videonya sampai habis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengapa seseorang bisa begitu kecanduan dengan judi. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengapa judi online lebih merusak dibandingkan dengan permainan judi lainnya. Para peneliti sudah menemukan beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi sangat candu, bahkan sampai membuat mereka bertindak bodoh karena judi ini. Contoh kebodohannya bisa kalian nilai sendiri. Ada orang yang sudah tahu dirinya rugi, tetapi masih melanjutkan. Nah, mengapa kebodohan itu bisa terjadi? Penjelasan ini diberikan oleh Mark Griffiths, seorang psikolog dari Nottingham Trent University. Dalam surveinya terhadap 5.500 penjudi, ia menemukan bahwa alasan orang berjudi sangat bervariasi. Yang pertama tentu saja karena ingin memenangkan uang banyak. Ada juga yang berjudi karena merasa itu menyenangkan atau sekedar karena seru. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa ketika seseorang kalah dalam berjudi, tubuh mereka tetap menghasilkan adrenalin dan endorfin. Bagi yang belum tahu, endorfin adalah hormon yang membuat kita merasa senang setelah melakukan aktivitas tertentu. Jadi, yang mengkhawatirkan di sini adalah, meskipun seseorang kalah dalam berjudi, mereka tetap merasakan sensasi yang menyenangkan selama proses berjudi. Awalnya, alasan mereka berjudi hanya karena untuk menambah uang. Tetapi lama-kelamaan, alasan itu berkembang. Mereka menjadi kecanduan dengan sensasi berjudi itu sendiri, meskipun mereka tidak menyadarinya. Paham kan? Seperti yang saya katakan tadi, meskipun sudah rugi berjuta-juta, mereka tetap melanjutkan. Itu karena mereka tidak hanya kecanduan kemenangan, tetapi juga kecanduan dengan judi itu sendiri. Ditambah lagi, ada motivasi untuk mengembalikan modal yang hilang saat kalah sebelumnya. Misalnya, untuk mengganti modal yang hilang, pasti mereka merasa kesal dan berharap, jika saya deposit 100.000 lagi, pasti balik deh. Setelah deposit, ternyata hanya kembali 150.000. Secara tidak langsung, psikologi mereka terpengaruh dan muncul harapan lagi. Wah, lagi gacor nih, taruh lagi deh. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Putles, seorang ilmuwan ahli saraf dari University of London. Ia mengatakan, jika seseorang kalah dalam berjudi, itu akan menurunkan harapan mereka. Namun, hal itu justru meningkatkan kegembiraan mereka ketika mereka menang nanti. Dan ini sangat cocok dengan apa yang terjadi pada teman saya. Dia sangat senang mendapatkan 1,3 juta dari judi, padahal jika dihitung, kerugiannya bisa sampai 5 juta. Penelitian pada tahun 2009 yang dilakukan oleh peneliti dari Stanford University di California juga menemukan bahwa sekitar 92% penjudi sudah kehilangan batasan mereka, yaitu patokan untuk berhenti berjudi. Akibatnya, mereka sudah tidak memiliki batasan lagi, dan akhirnya menggadaikan barang, berhutang ke sana-sini, dijauhi orang, bahkan kehilangan pekerjaan. Bagi kalian yang pernah terlibat dalam dunia judi, apakah kalian merasa relate dengan apa yang saya jelaskan? Silakan tulis di kolom komentar. Apa yang saya jelaskan tadi adalah dampak dari judi tradisional, yang persentase kemenangannya tidak diatur. Lalu, bagaimana dengan judi online yang persentase kemenangannya sudah diatur oleh bandar? Menurut saya, judi online itu bukan hanya sekedar judi lagi, tetapi lebih kepada penipuan. Kalian sebenarnya sedang ditipu. Kalian tidak akan pernah menang, karena kemenangan dan kekalahan dalam judi online sudah diatur. Yang pasti menang adalah bandarnya. Jadi, bayangkan, kalian kecanduan pada sesuatu yang menipu. Kalian berharap bisa untung, padahal secara logika saja, tidak ada bandar yang ingin rugi. Makanya, mereka menciptakan sistem yang menguntungkan mereka tanpa peduli nasib orang yang akan hancur karenanya. Selain itu, ada satu kombinasi yang tercipta di masyarakat kita yang sangat meresahkan. Bahkan bisa menjadi alasan mengapa banyak orang bunuh diri. Kombinasi tersebut adalah pinjaman online atau pinjol dan judi online. Memang, menggunakan pinjol tidak masalah jika digunakan dengan bijak, bukan sembarangan. Namun, ada orang yang kecanduan judi online, tidak punya uang lagi, dan akhirnya mereka terpaksa meminjam uang dari pinjol. Mereka berpikir, pinjam uang dulu, kemudian deposit lagi,
Kalau menang, duitnya jadi 2 kali lipat. Baru lunasin hutangnya. Sayangnya, itu bukan kenyataan. Kenyataannya, mereka tidak akan bisa menebak kapan mereka akan menang. Justru mereka sedang dipersiapkan untuk kalah oleh para bandar. Akhirnya, mereka kalah, uangnya hilang, dan tagihan pinjol menumpuk. Harta pun habis. Orang-orang terdekat mulai menjauh karena kesal dengan hutangnya yang tidak dibayar, dan itulah kenyataan yang terjadi. Itu semua terjadi di Indonesia, terutama di kalangan para pecandu judi online. Pinjol dan judi online ini sangat mudah diakses. Bahkan anak SD pun bisa memainkannya. Untungnya, para streamer game yang mengiklankan judi online ini cepat ditindak. Jika mereka masih mengiklankan judi online, bayangkan apa yang akan terjadi. Anak-anak sejak dini sudah kecanduan judi online. Bagaimana masa depan mereka? Sepertinya Indonesia cemas, bukan? Bagi kalian yang masih terlibat dalam judi online, saatnya untuk mulai memiliki tekad untuk keluar dari situ. Dan bagi yang belum pernah mencoba, saya sarankan untuk tidak pernah terlibat dalam hal ini. Satu-satunya cara untuk menang dalam judi online ini adalah dengan tidak pernah memainkannya. Bagi kalian yang sudah berhasil lepas dari kecanduan ini, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar dan bantu teman-teman kita yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih berusaha untuk keluar dari kecanduan ini. Jangan lupa untuk berkomentar, bagikan jika menurut kalian bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!